Halo semua, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai manajemen bencana KLB atau kejadian luar biasa yang ada di Indonesia serta bagaimana kita belajar dari pengalaman di negara lain. Kita mulai dari Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY merupakan salah satu wilayah yang rawan akan gempa. Kita tentu masih ingat gempa besar tahun 2006 yang menewaskan ribuan orang dan merusak ribuan bangunan. Hal ini terjadi karena Yogyakarta berada di dekat dengan zona subduksi di selatan Jawa, yaitu tempat lempeng Indo-Australia menekan ke bawah lempeng Eurasia. Menurut BMKG, zona ini menyimpan potensi gempa besar dengan kekuatan hingga magnitudo 8,7 sampai 8,8. Jika gempa mega terus terjadi, dampaknya bisa sangat luas. Rumah dan bangunan runtuh, infrastruktur publik lumpuh, bahkan tsunami dapat melanda pesisir selatan Jawa hanya dalam waktu singkat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mitigasi bencana menjadi kunci. Pemerintah telah memasang alat deteksi dini, menyiapkan jalur evaluasi, dan menyosialisasikan langkah penyelamatan dini. Warga juga harus tahu jalur evaluasi yang dekat, membangun rumah dengan struktur yang lebih tahan gempa, serta rutin ikut evaluasi latihan. Gempa memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa dikurangi jika kita siap. Sekarang mari kita bergeser ke Banten Selatan. Wilayah ini juga sangat rawan karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di mana di bawah laut selatan Banten terdapat zona megatrus yang berpotensi memicu gempa besar. Para ahli memperkirakan jika gempa dengan magnitudo lebih dari 8 terjadi di laut, maka tsunami bisa mencapai pantai hanya dalam hitungan menit. Dampaknya tentu sangat serius, seperti rumah hancur, jalan dan jembatan rusak, kegiatan ekonomi lumpuh, dan korban jiwa bisa banyak berjatuhan. Namun, pemerintah daerah bersama BPBD sudah menyiapkan beberapa langkah mitigasi, seperti memperbaiki jalur evaluasi, menyiapkan sirine peringatan tsunami, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat pesisir. Tetapi, peran warga juga tidak kalah penting. Kita harus tahu jalur evaluasi di sekitar rumah, berlatih simulasi bencana, dan selalu waspada terhadap peringatan resmi dari BMKG. Dengan kesiapan bersama, resiko bencana bisa ditekan. Selanjutnya, mari kita melihat Jepang, sebuah negara yang terkenal sangat siap menghadapi gempa bumi. Jepang sering dilanda gempa karena berada di pertemuan beberapa lempeng besar dunia. Namun, meskipun gempa besar kerap terjadi, jumlah korban bisa ditekan. Apa rahasianya? Yang pertama, Jepang memiliki arsitektur tahan gempa. Gedung-gedung tinggi dirancang dengan pondasi khusus, peredam getaran, dan bahan yang fleksibel sehingga tidak langsung roboh saat diguncang. Yang kedua, Jepang memiliki sistem peringatan dini yang sangat canggih. Dalam beberapa detik setelah gempa terdeteksi, peringatan langsung muncul di televisi, radio, dan ponsel warga. Dengan begitu, masyarakat punya waktu untuk berlindung atau evaluasi. Yang ketiga, masyarakat Jepang memiliki budaya sadar bencana. Sejak kecil, anak-anak diajarkan cara penyelamatan dini. Latihan evaluasi rutin dilakukan di sekolah, kantor, dan tempat umum. Hasilnya, ketika gempa benar-benar terjadi, masyarakat tidak panik karena sudah terbiasa. Pengalaman Jepang memberi kita pelajaran berharga. Meskipun bencana tidak bisa dihindari, kerugian dapat dikurangi dengan teknologi, disiplin, dan kesiapsiagaan. Selain itu, dari berbagai video lain tentang bencana, kita bisa melihat gambaran nyata betapa dahsyatnya dampak gempa dan tsunami. Rumah-rumah roboh, jalan terputus, dan masyarakat terpaksa mengungsi. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat semangat gotong royong, warga saling membantu, relawan turun tangan, dan pemerintah berusaha cepat memberikan bantuan. Ada juga kisah inspiratif dari anak-anak yang tetap semangat belajar meskipun sekolah mereka rusak akibat bencana. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun bencana menghancurkan, kekuatan solidaritas dan kesiapan bisa membuat masyarakat bangkit kembali.
Jika kita bandingkan, daerah istimewa Yogyakarta dan Banten sama-sama memiliki ancaman megatrus yang besar, tetapi kesiapsiagaan masyarakat masih kurang diperkuat. Jepang sudah membuktikan bahwa kesiapan dan teknologi mampu menyelamatkan banyak nyawa. Dari kumpulan video lain menunjukkan dua sisi bencana, kehancuran di satu sisi dan semangat kebersamaan di sisi lain. Dari semua pembahasan, jelas bahwa gempa bumi memang tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa sangat berbeda bergantung pada kesiapan kita. Indonesia dapat belajar dari negara Jepang, baik dalam pembangunan bangunan yang tahan gempa, pengembangan sistem peringatan dini, maupun membiasakan masyarakat untuk rutin berlatih evaluasi. Kita semua punya peran, pemerintah menyiapkan sistem, tetapi masyarakat harus disiplin dan sadar akan resiko. Jika semua pihak bekerja sama, maka korban dan kerugian bisa ditekan sekecil mungkin. Mari bersama-sama membangun budaya sadar bencana di Indonesia, karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat.